Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan mata kuliah praktikum farmakognosi mengenai Pteridophyta. Ya, dosen pembimbingnya yaitu Ibu Nurul Ambardani MSI dan Bapak Profesor Apoteker Resmi. Next. Disusun oleh Detya Ningsih, Dewi Sekar Anggraini, Dikva Satria Anugrah, Dini Oktavia, Dini Rahmawati, Fitria Nurfazia, dan saya sendiri Inti Lestari, kemudian Ma Azrah. Di sini ada tujuan praktikumnya. Yang pertama yaitu dapat mengetahui klasifikasi tumbuhan paku atau disebut dengan Pteridophyta. Kemudian yang kedua dapat mengetahui ciri-ciri morfologi dan tumbuhan paku dari Pteridophyta. Kemudian metode penelitian dari praktikum kali ini yaitu metode literatur, dan metode literatur itu merupakan metode penulisan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber seperti jurnal dan lain-lain. Selanjutnya ada teori dasar. Yang pertama, berdasarkan Nurcahyati 2010, bahwa Pteridophyta merupakan tumbuhan berpembuluh yang tidak berbiji, memiliki susunan tubuh khas yang membedakannya dengan tumbuhan yang lain, dan Pteridophyta disebut sebagai Tracheophyta berspora, yaitu kelompok tumbuhan yang berpembuluh dan berkembang biak dengan spora. Kemudian, menurut Kinho tahun 2019, bahwa Pteridophyta merupakan suatu divisio tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh sejati atau kormus, yang artinya tumbuhnya dengan nyata dapat dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Namun, Pteridophyta tidak menghasilkan biji untuk reproduksinya, dan kelompok tumbuhan ini masih menggunakan spora sebagai alat perbanyakan generatifnya, sama seperti lumut dan fungi. Kemudian yang terakhir, menurut Lubis tahun 2019, bahwa di permukaan ini, bumi ini dilaporkan terdapat 13.000 jenis Pteridophyta di kawasan Malaysia yang terdiri dari hampir kepulauan Indonesia, Filipina, Guinea, dan Australia Utara. Diperkirakan terdapat 4.000 jenis paku yang mayoritasnya adalah Filicinae. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan reproduksi dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta itu adalah merupakan divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh angkut. Dan tumbuhan paku ini merupakan salah satu kelompok tumbuhan tertua. Ciri-cirinya yang pertama itu ada akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Kemudian dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Kemudian tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Kemudian mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut sebagai generasi sporofit. Daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora yang disebut sebagai sporofil, dan daun yang tidak menghasilkan spora yang disebut tropofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Kemudian tidak berbunga dan umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Next. Reproduksinya secara aseksual dan seksual. Secara aseksual yaitu kolon yang menghasilkan gema atau tunas. Nah, gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Kemudian secara seksual yaitu dengan pembentukan sel kelamin jantan dan betina yang dilakukan oleh sel gametogonium. Gametogonium jantan itu disebut anteredium yang menghasilkan spermatozoid, dan
zoogonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini yang pertama ada kelas Equisetaceae, nama lainnya yaitu paku ekor kuda. Untuk ciri-cirinya, yang pertama di sini sebagian hidup di darat dan sebagian hidup di rawa. Lalu memiliki batang berongga, memiliki batang berbuku-buku, dan terdapat daun kecil berupa bersisik dan meruncing. Lalu mempunyai rizoma dengan cabang yang tegak, batangnya berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kemudian sporofilnya berbentuk perisai dengan sejumlah sporangium pada sisi bawahnya. Lalu epidermis batang bagian luar mengandung zat resik. Lalu di sini ada contoh dari kelas Equisetaceae. Yang pertama ada Equisetum debil. Lalu ada Equisetum palustre. Lalu ada Equisetum ervanse. Yang kedua ada kelas Lycopodinae. Nama lainnya yaitu paku Lycopodinae. Ciri-ciri secara umum memiliki akar, batang, dan daun. Daunnya kecil-kecil atau mikropil, tidak bertangkai, selalu bertulang satu, dan ada beberapa bangsa yang daun-daunnya memiliki lidah. Di sini terdapat famili dari Lycopodinae. Yang pertama ada Selaginellacea yang dikenal sebagai paku kawat atau paku rambat. Sporopit jelas dapat dibedakan adanya batang, akar, dan daun. Batang dan akarnya bercabang, menggarpu, dikotomi dengan berkas pengangkut potostel atau siponotele. Daun berupa mikropil dalam lingkaran, tidak bertangkai. Yang kedua ada famili Selaginellacea. Dikenal sebagai paku rane atau paku lumut. Sebagian batang berbaring, sebagian tegak, bercabang, menggarpu anisotom. Kebanyakan hidup di tempat yang teduh. Di dekat percabangan batang terdapat alat tambahan yang dinamakan rhizopora atau pendukung akar. Daunnya berupa mikropil dan terdapat suatu sisik yang dinamakan lidah atau ligula. Dan ligula berfungsi menghisap air dan mempunyai hubungan yang berkas pembuluh pengangkut. Selanjutnya ada kelas dari Spilotaceae, nama lainnya adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini dikenal juga sebagai paku telanjang. Ciri-ciri umumnya, pertama tidak memiliki daun, tidak memiliki akar, dan batang sejati, meskipun telah mempunyai berkas pengangkut. Wujud sporofit berupa tangkai bercabang-cabang menggarpu dengan sporangium pada ujung cabang-cabangnya. Sporofit menghasilkan satu jenis spora, yaitu homospora. Untuk selanjutnya ada kelas Isotinaceae dengan ciri-ciri yang pertama itu sporofitnya itu mempunyai batang seperti umbi. Bentuknya itu jarang bercabang, jika bercabang akan menggarpu. Selanjutnya pertumbuhannya itu memanjang sangat lambat. Lalu isotes adalah satu-satunya tumbuhan paku yang dalam batangnya terdapat lapisan kambium. Kemudian terdiri atas daun-daun yang berujung runcing, panjangnya bisa sampai 1 meter. Tiap daunnya mempunyai 4 saluran udara dan hanya mempunyai satu ibu tulang daun dan tidak bercabang. Kemudian pangkal daunnya itu melebar dan pada sisi atas dekat pangkal terdapat fovum. Kemudian terdapat ligula atau lidah daun di atas fovum atau pangkal daun. Lalu sporangiumnya itu dilindungi oleh selaput yang disebut velum. Terdapat banyak trabekula pada makrosporangium dan yang terakhir sporanya itu spora-spora baru lepas setelah dinding sporangiumnya membusuk. Untuk contohnya ada Isotes sp atau spesies dan Isotes echinospora. Selanjutnya yaitu ada kelas Filicinae, atau nama lainnya yaitu paku sejati atau juga disebut juga pakis. Kelas Filicinae dikenal sebagai paku sejati karena memiliki daun yang sempurna. Ditinjau dari lingkungan hidupnya, dibedakan menjadi 3 golongan paku, yaitu ada
paku tanah, paku air, dan paku epifit. Paku tanah yaitu di permukaan terjal atau tanah, paku air yang hidup di air, dan paku epifit yang hidup menumpang pada pohon. Lalu ciri-ciri umumnya Filicinae mempunyai daun-daun besar atau makrofil, bertangkai, mempunyai banyak tulang daun, daun yang masih muda menggulung pada ujungnya, dan pada sisi bawah daun terdapat spongarium. Sedangkan pada tumbuhan paku dewasa, daunnya dapat dibedakan menjadi yang pertama ada trofofil, yang kedua ada sporofil, dan yang ketiga ada troposporofil. Trofofil yaitu daun khusus untuk fotosintesis dan tidak mengandung spora. Sporofil atau daun penghasil spora. Troposporofil dalam satu tangkai daun, anak-anak daun ada yang menghasilkan spora dan ada yang tidak menghasilkan spora. Untuk subkelas dari Filicinae, ada subkelas Sporangiaceae. Familinya yaitu Ophioglossacea. Ciri-cirinya yaitu homospora, porotalium berumah satu, tidak mengandung klorofil, dan di dalam tanah. Hidup sebagai saprofit dengan pertemuan cendawan mikorrhiza, dan habitatnya yaitu paku tanah dan epifit. Contoh spesiesnya di sini ada Ophioglossum reticulatum, Ophioglossum austroasiaticum, dan Ophioglossum azoricum. Kemudian di sini ada famili Leptosporangidae. Famili Leptosporangidae ini yaitu tumbuhan paku subkelas beranggotakan sekitar 90% dari total genus dalam kelas Filicinae yang tersebar di seluruh muka bumi yang berupa paku pohon, biasanya batang tanpa kambium. Kekuatan batang berasal dari rangkaian berkas pengangkut yang tersusun konsentris. Sporangium terkumpul menjadi sorus yang bentuknya bermacam-macam. Sebelum masa, sorus tertutup oleh selaput yang dinamakan endosium. Semua paku Leptosporangidae bersifat homospor. Adapun famili dari Leptosporangidae ini ada yang pertama famili Polypodiaceae. Anak sukunya yaitu Udice, terus marganya Chrystopteris, dan jenisnya Chrystopteris fragilis. Kemudian ada famili Marsilliaceae, marganya Marsilea pilularia, dan Rachneldium, jenisnya Marsilea crenata. Kemudian ada famili Salviniaceae, marganya Salvinia, jenisnya Salvinia natans, spesies culculata, dan spesies minima, spesies molesta. Sekian dari kami, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.